Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ismianti NIM 3013, Nana Hanan NIM 3018, Ifti Laila NIM 3047, dan saya Risma Yusufia NIM 3059. Kami akan membahas tentang hybrid financing, preferred stock, warrants, and convertibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ismianti akan menjelaskan tentang hybrid financial. Hybrid financial adalah sumber pembiayaan atau modal yang digunakan lebih dari satu sumber. Lalu ada saham preferred, yaitu membentuk campuran dari pendanaan yang menggabungkan fitur utang dan saham biasa. Selanjutnya adalah warrant. Warrant adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli sejumlah tertentu saham perusahaan pada harga dan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah convertible. Convertible adalah obligasi atau saham preferen yang dapat diubah sesuai pilihan pemiliknya menjadi saham biasa perusahaan yang sama. Selanjutnya ada karakteristik saham preferen. Yang pertama itu tidak ada hak voting, lalu yang kedua ada nilai nominal, yang ketiga ada dividen besarnya tetap, lalu yang keempat ada tidak jatuh tempo, dan kelima yang terakhir yaitu dividen bersifat kumulatif. Ya, ada keunggulan prestock. Saham preferen memiliki keunggulan dan kelemahan. Hal ini tentu perlu dipertimbangkan oleh investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi di saham jenis apa. Lalu berikut ini ada beberapa keunggulan preference stock yang bisa dinikmati investor. Yang pertama itu yaitu membagikan dividen secara serentak di akhir tahun. Sistem yang digunakan adalah akumulasi untuk tahun berikutnya kepada investor atau biasa disebut dengan cumulative preference share. Lalu yang kedua yaitu pemilik preference stock punya aksesoris atau keuntungan perusahaan yang masih tersisa atau disebut participating preference share. Lalu ada yang ketiga yaitu nilai dividen yang diperoleh pemilik preference stock lebih besar ketimbang saham biasa. Jika perusahaan melakukan likuiditas, maka pemberian yang uang hasil investasi akan diprioritaskan untuk pemilik preferen stok ketimbang pemilik saham biasa. Berikut adalah beberapa keuntungan saham preferen. Yang pertama, berbeda dengan obligasi, kewajiban untuk membayar dividen preferen tidak tegas, dan memberikan atau tidak membayar dividen yang disukai tidak dapat membuat perusahaan untuk bangkrut. Yang kedua adalah, dengan menerbitkan saham preferen, perusahaan menghindari dilusi ekuitas biasa yang terjadi ketika saham bisa dijual. Yang ketiga adalah, karena saham preferen terkadang tidak memiliki jatuh tempo dan karena saham preferen tenggelam. Kemudian yang selanjutnya adalah kelemahan saham preferen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang warrants. Apakah itu warrants? Warrant adalah hak untuk membeli saham di harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang. Umumnya, warrant diterbitkan bersama dengan hutang dan digunakan untuk mendorong investor untuk membeli hutang jangka panjang dengan tingkat kupon yang lebih rendah. Harga pasar dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdana. Ketika harga tersebut naik, maka pemilik warrant akan mendapatkan keuntungan. Tapi ketika harga pasar turun, maka pemilik warrant akan mengalami kerugian. Untuk apa sih menerbitkan warrant? Pada awalnya, warrant digunakan oleh perusahaan yang kurang potensial untuk menerbitkan saham guna melancarkan penjualan obligasi. Dengan demikian, warrant sering disebut sebagai pemanis atau sweetener dalam penerbitan obligasi. Yang kedua, dengan adanya warrant, pembeli obligasi akan mempunyai kesempatan menikmati kenaikan saham perusahaan atau capital gain. Jika harga saham naik melebihi harga beli yang tertera pada warrant, pemegang warrant akan mengeksersis warrant. Kesempatan ini tidak dinikmati oleh pemegang obligasi tanpa warrant yang hanya menikmati bunga yang tetap pada tingkat keuntungan perusahaan apapun. Ciri-ciri warrant. Yang pertama, penukaran dari saham ke warrant dilakukan setelah 6 bulan diterbitkan. Kedua, masa berlaku warrant yaitu antara 3-10 tahun atau lebih. Yang ketiga, exercise price jauh lebih tinggi daripada harga pasar saham saat diterbitkan.
Kelemahan waran, yang pertama tidak memiliki dividen dan tidak memiliki hak suara pada perusahaan publik karena pemiliknya bukan pemegang saham perseroan. Kedua, periode perdagangan waran terbilang lama, yaitu 3-5 tahun. Yang ketiga, harga waran tersebut berfluktuasi selama periode perdagangan. Manfaat waran. Yang pertama, pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut di pasar sekunder dengan cara menukarkan waran tersebut. Contohnya, jika seseorang investor membeli waran dengan harga Rp500 per lembar dengan harga pelaksanaan Rp1.500 dan pada tanggal pelaksanaan harga saham perusahaan meningkat menjadi Rp2.500 per saham, maka ia akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harga hanya Rp2.000. Jika ia langsung membeli saham perusahaan tersebut di pasar sekunder, ia harus mengeluarkan Rp2.500 per saham. Risiko waran. Jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaannya, investor tidak akan menukarkan waran yang dimilikinya dengan saham tersebut, sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli waran tersebut. Apa itu convertible? Convertible adalah jenis opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukar suatu surat utangnya atau saham preference dengan saham biasa. Surat berharga convertible adalah salah satu ciri penting untuk beberapa banyak saham yang akan diterima oleh pemilik convertible jika ia memutuskan akan menukarkan miliknya. Ciri ini didefinisikan dengan rasio konversi atau conversion ratio. Karakteristik dan sifat convertible security. Rasio konversi adalah banyaknya lembar saham biasa yang dapat ditukarkan dengan convertible security seperti pada awal penerbitan. Nilai konversi adalah total nilai pasar untuk saham biasa yang dapat ditukarkan dengan convertible security. Nilai sekuritas atau biasa disebut nilai obligasi convertible security adalah harga convertible itu bila tidak ada sifat-sifat konversinya. Nilai ini dihitung dengan menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan dengan kualitas yang sama dan menentukan nilai suku bunga sekarang dan pembayaran pokok hutang pada tingkat pengembalian. Periode konversi sendiri kerap kali dikonversi tidak diperkenankan sampai sekian tahun berlalu atau dibatasi dengan tanggal berakhir penukaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis obligasi konversi. Pertama ada obligasi tukar, kedua ada obligasi wajib konversi, dan yang ketiga adalah obligasi konversi bersyarat. Alasan dasar penggunaan konvertibel. Alasan tradisional untuk menjual konvertibel ialah bahwa suku bunga obligasi rendah dan harga konversinya juga merupakan premi di atas harga saham biasa saat ini. Alasan utama memilih menerbitkan konvertibel dan bukannya hutang langsung saham preferen atau saham biasa adalah bahwa suku bunga pada konvertibel tidak peduli terhadap tingkat resiko perusahaan penerbitnya. Obligasi konvertibel dapat dipandang sebagai suatu paket hutang perusahaan ditambah opsi yang terkandung di dalamnya. Keuntungan dan kerugian konvertibel. Yang pertama adalah keuntungan konvertibel. Hak konvertibel menguntungkan bagi perusahaan maupun investor. Keuntungan yang paling penting adalah yang pertama sebagai daya tarik pada saat penjualan sekuritas hutang, dan yang kedua adalah penjual saham bisa dengan harga di atas harga yang berlaku. Selanjutnya adalah kerugian konvertibel. Dari sudut pandang perusahaan yang mengeluarkannya, sekuritas konvertibel mempunyai suatu kerugian. Yang pertama adalah, walaupun obligasi konvertibel memberikan kesempatan pada perusahaan untuk menjual saham biasa dengan harga 10 sampai dengan 20% di atas harga pasar, saat harga saham naik tinggi sekali, perusahaan mungkin akan menunggu dan menjual saham mereka secara biasa. Yang kedua adalah, bila perusahaan memang benar ingin menghimpun modal ekuitas sedangkan harga saham tidak cukup tinggi kenaikannya, maka perusahaan terpaksa puas dengan hutang yang ada. Hanya saja bunga hutang ini relatif rendah. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya.